Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi zikir nafas sudah selesai. Untuk Kang Samsu silahkan tadi diuraikan ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam zikir nafas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di zikir nafas saya menemukan sensasi. Salah satunya ketika saya masuk Iya. ke zikir nafas, di situ saya melihat lebah madu, Guru. Oh, lebah madu. Iya, lebah madu banyak lagi memproduksi madu, Guru. Lagi memproduksi madu. Terlihat ya memang madunya itu terlihat seperti manis banget kayaknya. Iya. Sampai ngelok saya kebetulan lagi puasa. Iya. Kita lagi semuanya. Oke. Setelah itu kemudian saya bertemu dengan sosok di golek, Guru. Oke, Pewayangan. pewayangan. Iya. Itu perannya sebagai tukang bodor kalau nggak salah ya. Oh, si iya. Cepot, Guru. Iya, penggembira ya. Penggembira. Oke. Iya. Nah, Penggembira. iya. Iya, penggembira. Iya, Oke. penggembira bener. Ketemu sama si Ya, Cepot. lucu lah gitu. Nah, kemudian saya jalan-jalan dengan golek itu, cuman bisa hidup seperti ya bisa hidup, Bro. Iya. Bisa dialog, ngobrol dengan si Cepot itu. Iya. Nah, setelah itu saya melihat binatang, Bro. Beberapa binatang. Salah satunya saya melihat nyamuk, Guru. Oke, iya. Saya melihat nyamuk lagi terbang. Iya. Kemudian si Cepot ngasih tahu ya. Iya. Cepot ngasih tahu ke saya dalam bahasa Sunda, cuman saya Indonesiain kurang lebih seperti ini. Lihatlah nyamuk dengan susah payahnya mencari makan, dengan rela mengorbankan nyawanya hanya untuk mencari darah yang bisa dia hisap. Dalam bahasa Indonesia seperti itu kurang lebih. Kemudian saya jalan lagi dengan si Cepot. Lalu saya melihat binatang lagi, Guru, yang kedua. Iya. Binatang kedua itu saya melihat cicak, Guru. Iya. Iya, cicak lagi merayap-rayap di dinding, Guru. Oke. Kemudian si Cepot bicara ke saya, ngobrol, berdialog dengan saya. Kata si Cepot seperti ini kurang lebih dalam bahasa Indonesianya. Lihatlah cicak dengan geraknya yang lincah, dia mencari makan dengan selalu merayap dari tembok satu ke tembok yang lain demi ingin mendapatkan buruannya. Kemudian setelah itu saya jalan lagi sambil bercanda lah dengan si Cepot, sambil loncat-loncat kayak gitu. Kemudian saya melihat satu ekor lagi binatang, Guru. Iya. Ini binatangnya laba-laba, Guru. Iya. Kemudian si Cepot itu berdialog dengan saya dalam bahasa Sunda, saya Indonesiakan kurang lebih seperti ini. Laba-laba dengan piawainya dia membuat jaring yang sangat halus dan lembut, penuh dengan kehati-hatian, sambil menunggu makanannya datang menghampirinya hingga terjerat di jaringnya yang sangat halus dan lembut. Kemudian perangkap laba-laba ya. Iya, dengan halus, lembut, penuh dengan kehati-hatian, sambil menunggu makanannya datang menghampiri. Iya. Nah, setelah itu kemudian setelah saya melihat ketiga binatang itu, keempat sama itu yang pertama ya, Bro. Ini apa yang madu tuh. Mungkin
Itu aja sensasi saya selama dikir nafas tadi. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, minta urayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dilihat pertama ya itu nyamuk, Iya, Guru. nyamuk. Terus hinggap. Nah, nanti hinggap dulu, terus minum darah gitu kan. Nah, di situ kalimatnya ya, nyamuk rela mengorbankan nyawanya demi untuk mendapatkan darah yang menjadi makanannya. Ya, itu juga luas yang perlu diurai. Oke. Nah, yang kedua, kamu melihat cicak ya, dari tembok ke tembok merayap dengan gesitnya ya, nyari makan, dapatnya nyamuk gitu kan. Yang kedua, yang ketiga, kamu melihat laba-laba dengan jaringnya yang lembut ya. Piawai dia membuat. Iya, piawai dia membuat perangkap. Nah, ketika ada yang terperangkap di situ, baru untuk menjadi makanannya. Oke. Nah, itu ya, makhluk-makhluk Allah diantaranya seperti tadi nyamuk ya, terus cicak, laba-laba mencari makannya seperti itu. Terus nah, terus manusia ya dalam mencari rezeki harus seperti apa, kan gitu kan ya. Nah, tadi di pertama manusia tuh harus seperti apa yang pertama Gus? Itu tadi. Pertama nyamuk. Enggak, pertama Lebah. banget. Oh, lebah, Guru. Yang seperti lebah, Lebah, ya. Seperti lebah yang menghasilkan Madu. madu gitu. Nah, kita tuh manusia tuh harusnya harusnya seperti yang pertama ini. Seperti kalau lebah itu ya, yang dihisap ya mau dari manapun ya, yang dihisap adalah madu-madunya saja. Ya kan? Setelah kumpul di rumahnya itu kan menjadi madu lagi, dikumpulin di situ kan. Iya. Oke. Nah, terus kalau lebah itu kan sistemnya bergerombol. Artinya bergerombol tuh bareng gitu. Nah, di situ juga ya simbol lebah itu bahwa kita bareng-bareng bersama nih, Gus. Umpamanya sekarang nih lagi usum nyari uangnya dengan cara online. Oh iya. Umpama ya udah, ini kamu jual baju, kamu jual ini, kamu jual ini, artinya usahanya boleh bersama ya. Setelah didapat ya nanti untuk keluarganya masing-masing. Tapi yang terpenting di sini ya, yang tadi apa tuh lebah itu ya, yang paling penting itu kemanapun kamu mencari uang, kemanapun kamu mencari rezeki ya, patokannya carilah rezeki yang halal. Patokannya tuh itu Gus. Seperti lebah tadi mencari madu-madu itu, artinya madu-madu ini adalah Dari bunga ya, Guru. iya, maksudnya pekerjaan yang halal. Dimana ketika kita bekerja di tempat yang halal, hasilnya halal, dipulangkan ke keluarganya, ya masuk ke keluarga, menjadi madu lagi. Artinya menjadi madu lagi itu maksudnya sehat untuk keluarganya. Anaknya cerdas-cerdas, sehat-sehat, pinter-pinter, ya. Istrinya juga semakin cantik, ya. Semakin bisa dandan, semakin bisa menghormati suaminya yang mencari nafkah. Itu kan ketika yang dihasilkannya madu kan. Madu itu kan sehat. Nah, di situ ya bagaimana caranya ya Gus ya supaya rezeki masuk ke dalam rumah. Rezeki ini bisa menjadi berkah
Artinya berkah untuk keluarga, untuk tetangganya, untuk orang banyak. Ya. Berarti itu kita harus memposisikan bagaimana caranya kita bisa menjadi tuan yang baik untuk harta itu, menjadi tuan yang baik gitu. Begini, sekali pikiran berpikir sulit untuk mencari uang, ya, mencari uang itu sungguh sangat sulit sekali pikiran, ya, maka itu nanti yang akan terjadi, mencari uangnya sulit. Akan tetapi ketika pikiran kita dibuka untuk mencari uang itu sangat mudah sekali. Dan ketika uang itu sudah masuk, ya, ke diri, ke keluarga, dan saya akan siap menjadi tuan yang baik untuk uang itu. Artinya tuan yang baik itu apa? Orang yang menghargai uang itu sendiri. Ketika 5 juta uang untuk pembayaran anak sekolah, ya, anak sekolah belum bayar umpamanya 5 juta umpama. Nah, kita pegang uang yang 5 juta ini. Adab kita sebagai tuan yang baik, ya, ngomong ke uang ini, wahai uang kekasihku, aku sangat mencintaimu, ya, nanti kamu akan saya bayarkan ke sekolah anak saya, ya, untuk bayar makan, ya, kayak di pesantren itu kan untuk bayar apa gitu. Karena anak saya belum bayaran selama 3 bulan umpama. Dan selama anak saya 3 bulan itu makan, minum, ya, terus yang di sekolahnya, kebutuhan pondoknya, artinya aktivitas apa di sana. Nah, dengan uang ini nanti kamu akan saya bayar ke sana. Dan saya terima kasih kepadamu, wahai uang, karena apa? Kamu sudah bisa memberikan nafkah kepada anak saya yang tadi 3 bulan itu makannya minumnya dari uang yang mana. Nah, ini nih kesantunan kita sebagai tuan yang baik itu harusnya seperti itu. Iya, komunikasi aja ngomongnya, aduh duit munge tuh. Nah, ini nih yang ketika duit munge ini nih, itu yang jadi hijab menolak rezeki masuk. Nah, ketika si uang ini, ya, umpamanya sudah tadi ya ada dialog, terus ditaruh di sana. Sebelum dialog tuh nanti, wahai uang kekasihku yang sangat baik, kamu nanti terima kasih ya sudah anak saya 3 bulan makan nanti. Udah, nanti kamu panggil teman-teman kamu yang banyak untuk datang ke sini. Saya berjanji akan menjadi tuan yang baik untukmu, untuk uang ini. Ya kan? 5 juta dibuang, kira-kira berapa yang akan datang? Nah, tabur tua itu seperti itu. Maksudnya ketika kita melepaskan dengan legowo, ya, secara tidak langsung Gus itu bikin jalan yang bagus untuk rezeki yang lain masuk. Ya. Segitu saja dulu umpamanya. Ada yang dibuang berharap juga, ya, umpamanya nggak masalah, karena memang semesta ini, ya, mempunyai hukum tabur tuai. Nah, ketika dia menempatkan uang tadi untuk bayaran anak-anaknya, ya, berterima kasih sudah 3 bulan makan minum dari uang situ. Yang paling hebat adalah tidak pernah berharap apapun. Nah, itu yang tingkat tingginya. Artinya saya hanya, ya, memanfaatkan uang ini untuk kemanfaatan kehidupan saya. Adapun umpamanya nanti Allah atau semesta memberi atau tidak pun, umpamanya saya tidak ada urusan dengan itu. Nah, itu yang terbaik gitu.
Ya di penghujungnya bagaimana cara menjadi tuan yang baik. Diyakini bahwa setiap rezeki yang datang itu adalah hak mereka, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Ada hak orang yang membutuhkan gitu. Jadi ketika ada tetangga sakit umpamanya ya, Tuhan sedang menunggu di sana, kita menjumpai ya, bawa jeruk, bawa apel, bawa pisang gitu kan, bawa amplop. Nah karena itu gitu. Nah orang yang seperti itu adalah orang yang ya yang menjadi tuan yang sangat baik untuk uang itu, untuk rezeki gitu. Udah untuk uraian Kang Samsu gitu saja. Nanti yang kedua silakan Bunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis zikir nafas, Iya. tapi begitu masuk nggak bisa itu Kanjeng, masih lama. Oh, Loading, iya. loading. Iya, loading. Iya, karena memang siang ya. Oke. Iya, Kanjeng loading. Tapi begitu masuk di ada burung Raja Wali tuh Kanjeng. Iya, burung Nah, Raja Wali beliau ngajak saya suruh naik di pundaknya di beliau, katanya punggungnya. ayo Iya. Tuhan naiklah di punggungku, nanti aku akan membawamu keliling, kata Oke. si Raja Walinya itu. Begitu dibawa tuh keliling sama dia, pas di pinggiran pantai itu, pinggiran laut. Iya, di pinggir tepian di sisi ya, pantai. di sisi pantai itu ada batu gede. Ada Nah, batu besar. iya, saya di situ. diturunin di situ Kanjeng. Di situ ada Turun. orang sedang meditasi. Oke. Nah, Iya. beliau itu gagah gitu, orangnya gagah, tinggi besar, gagah lah, istilahnya bagus gitu. Memakai baju adat Jawa, sedang meditasinya tapi pakaiannya itu pakai adat Jawa. Iya. Nah, begitu itu saya lihat nggak berani gitu Kanjeng mengganggu beliau itu. Nah, setelah kayaknya mah beliau itu udah selesai meditasi, Iya. beliau itu menyampaikan pesan. Iya. Nah, menyampaikan pesan, dalam pesan beliau merdekakanlah hak kemanusiaan. Iya. Nah, terus Merdekakanlah hak kemanusiaan. Oke. Terus yang kedua, merdekakanlah batin dari kezoliman. Nah, yang kedua, merdekakanlah batin dari kezaliman. Ya, Iya. terus yang ketiga, bentuklah kemanunggalan spiritual, kemanunggalan spiritual kepada Sang Yang Pencipta. Iya. Nah, terus yang keempatnya, junjung tinggi adat istiadat dan budaya para leluhur kita. Nah, itu pesan dari beliau. Iya. Ada 4. Nah, setelah beliau beliau berpaling, Iya. mukanya gitu Iya, muter, iya. perasaan kayak familiar gitu. Iya, maksudnya kayak kayak wajahnya kayak sering kenal gitu ya, kayak nggak kenal gitu asing ya, kayak nggak kan, asing. orangnya cakep gitu, auranya Iya. tuh bagus banget Kanjeng, masya Allah, maksudnya terpancar gitu auranya. Ternyata beliau adalah Bapak Presiden RI pertama kita, Bapak Soekarno. Presiden Iya. Soekarno. Ini sedang meditasi di tepian pantai di atas batu gede. Beliau tuh sambil memberi pesan kayak gitu kepada saya. Terus saya ucapin, sebentar sih. Tapi kalau Presiden Soekarno-nya mah tidak mengenalkan diri ya, Tidak, nama tapi saya mukanya Presiden Soekarno, itu, tapi wajahnya tuh persis iya, banget Presiden iya, Soekarno. Iya, kayaknya udah Iya. familiar banget gitu. Karena kan Kata iya saya, kan. iya, beliau tidak mengenalkan dirinya. Bahwa beliau itu Bapak Presiden Iya, kita yang tapi pertama. bundanya yang tahu gitu. Iya. Wah, ini Presiden Soekarno Iya, gitu ya, karena sosoknya, wajahnya persis gitu ya. Iya. Oke. Terus abis itu kata saya, terima kasih atas pesan Bapak yang begitu indah gitu. Iya. Akan saya selalu tenang. Terus abis
situ saya berpamitan Kanjeng. Mm-mm. Kata burung elang, naiklah Tuhan ke punggungku, akan aku antarkan ke tempatmu yang semula. Mm-mm. Nah terus ya udah jalan-jalan. Widih, sama Raja Wali lagi. Iya sama Raja Wali lagi. Habis itu ya udah nyampe selesai. Oh, sampai selesai. Cuma segitu aja. Sekian dari saya. Maaf kalau ada kesalahan. Mm-mm. Oke. Namanya juga Oke, manusia oke, ya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jadi 4 pesan tadi ya. 4 pesan tadi tuh gini kalau dirangkai itu kalimatnya tuh. Bersihkanlah jagalah perilaku jasadmu. Iya. Tetap dalam kemanusiaan gitu, kemanusiaan ya yang dicipta. Setelah itu jagalah hatimu, bersihkan hatimu gitu kan. Supaya jernih, iri, dengki, dendam, kebencian disingkirkan gitu kan, tamak, serakah disingkirkan. Nah 2, nah terus yang ketiga ya. Bentuklah kemanunggalan spiritual kepada Sang Yang Pencipta. Nah, bentuklah kemanunggalan spiritual kepada Sang Hyang Pencipta. Artinya jaga hubungan baik kamu, permesra hubungan kamu dengan Tuhan. Nah setelah itu yang keempat, junjunglah tinggi adat istiadat dan budaya para leluhur kita. Junjunglah tinggi adat istiadat dan budaya para leluhur kita. Ya, sangat jelas sekali. Artinya kita dilahirkan di sini, di Indonesia. Kita makan, minum, kerja, tidur semua di sini. Ya. Ya kita harus menjaga budayanya, alamnya, kelestarian lingkungannya gitu. Jadi orang yang beriman, orang yang bertuhan itu adalah orang yang cinta tanah air, cinta dengan budayanya sendiri ya. Cinta dengan kesolehan leluhur-leluhurnya sendiri. Makanya beliau pakai bajunya baju Jawa. Nah, beliau ini juga pakainya baju Jawa. Artinya ya sudah, kita dengan umpamanya dengan ras Jawa ini ya, bagaimana seumpamanya kita bisa ya menjaga ya Nusantara lah gitu. Udah, untuk pertemuan kali ini cukup begitu saja. Semoga saja ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.